Prinsip-prinsip penerapan kurikulum dalam pembelajaran. Penerapan kurikulum dalam pembelajaran harus berpedoman pada prinsip-prinsip yang menjamin efektivitas dan ketercapaian tujuan pembelajaran. Hal ini meliputi fleksibilitas, keseimbangan, kesinambungan, dan kesesuaian dengan kebutuhan peserta didik. Taksonomi tujuan pembelajaran ada 3. Yang pertama, kognitif. Tujuan dalam domain kognitif berkaitan dengan kemampuan berpikir, mengetahui, dan memecahkan masalah. Yang kedua, afektif. Tujuan dalam domain afektif berkaitan dengan sikap, nilai, dan perasaan peserta didik. Yang ketiga, fisikomotorik. Tujuan dalam domain fisikomotorik berkaitan dengan keterampilan gerak dan tindakan fisik. Penerapan pengukuran ada 3. Yang pertama, formatif, yaitu penilaian formatif dilakukan untuk memperoleh umpan balik selama proses pembelajaran. Yang kedua, sumatif. Penilaian sumatif dilakukan untuk mengukur pencapaian tujuan pembelajaran pada akhir program. Yang ketiga, diagnostik. Penilaian diagnostik digunakan untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan peserta didik. Taksonomi Merlo ada 4. Yang pertama, mengingat. Peserta didik dapat mengenali atau mengingat kembali informasi yang telah dipelajari. Yang kedua, menemukan. Peserta didik dapat menerapkan pengetahuan untuk menyelesaikan masalah dalam konteks terbaru. Yang ketiga, menggunakan. Peserta didik dapat menerapkan pengetahuan untuk menyelesaikan masalah dalam konteks yang benar. Yang keempat, penerapan. Peserta didik dapat mengintegrasikan dan menerapkan pengetahuan untuk membuat produk atau solusi. Produk pengembangan kurikulum sekolah dasar ada 3. Yang pertama, silabus, yaitu garis besar materi pembelajaran yang mencakup kompetensi, materi, kegiatan, dan penilaian. Yang kedua, rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP, yaitu rincian skenario pembelajaran untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Yang ketiga, bahan ajar, yaitu berbagai sumber belajar yang digunakan untuk mendukung proses pembelajaran. Dokumen kurikulum dan bahan ajar ada 3. Yang pertama, kurikulum. Dokumen yang berisi tujuan, isi, dan proses pembelajaran serta penilaian yang digunakan di sekolah. Yang kedua, bahan ajar. Sumber belajar yang digunakan untuk memfasilitasi proses pembelajaran di kelas. Yang ketiga, kesesuaian. Bahan ajar harus selaras dengan kurikulum untuk mencapai tujuan pembelajaran yang ditetapkan. Perangkat penilaian ada 3. Yang pertama, tes tertulis, yaitu alat penilaian yang mengukur kemampuan kognitif peserta didik melalui tes berbentuk pilihan ganda, uraian, dan lainnya. Yang kedua, unjuk kerja, yaitu penilaian yang mengukur kemampuan peserta didik dalam melakukan suatu tugas atau aktivitas. Yang ketiga, portofolio, yaitu kumpulan karya peserta didik yang menunjukkan perkembangan kemampuan dalam kurun waktu tertentu. Program pengembangan karakter ada 4. Yang pertama, integritas, yaitu menanamkan nilai-nilai kejujuran, kepercayaan, dan tanggung jawab. Yang kedua, empati, yaitu mengembangkan kepedulian dan pemahaman terhadap orang lain. Yang ketiga, kolaborasi, yaitu membangun kemampuan bekerja sama dalam mencapai tujuan bersama. Yang keempat, kepemimpinan, melatih kemampuan menggerakkan dan mempengaruhi orang lain. Program pembelajaran remedial dan pengayaan ada 3. Yang pertama, identifikasi kebutuhan, yaitu mengetahui kekuatan dan kelemahan peserta didik melalui penilaian. Yang kedua, program remedial, yaitu pembelajaran tambahan untuk membantu peserta didik menguasai kompetensi yang belum dicapai. Yang ketiga, program pengayaan, yaitu pembelajaran untuk memperluas dan memperdalam pemahaman peserta didik yang telah menguasai kompetensi. Evaluasi dan review kurikulum ada 3. Yang pertama, tujuan, yaitu mengkaji efektivitas kurikulum dalam mencapai tujuan pembelajaran. Yang kedua, proses, yaitu menganalisis kesesuaian antara perencanaan, pelaksanaan, dan hasil belajar. Yang ketiga, hasil, yaitu memberikan masukan untuk perbaikan dan pengembangan kurikulum yang lebih baik.